Majalengka. Di balik julukannya sebagai kota angin, Kabupaten Majalengka menyimpan begitu banyak cerita. Sebagai salah satu kabupaten yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka terletak di ketinggian yang sejuk di kaki Gunung Ciremai. Kabupaten Majalengka memiliki banyak potensi alam yang menyejukkan, serta tersedianya ruang terbuka publik yang memanjakan masyarakatnya. Taman-taman yang menghampar luas, Gunung Ciremai yang menjulang tinggi, sawah teras sering panyawoyan yang hijau bertingkat, hingga curug-curug yang menyejukkan, semuanya bukan hanya tentang keindahan alam semata. Ia adalah kisah, ia adalah pengetahuan, dan ia adalah warisan yang perlu kita abadikan. Majalengka bukan hanya indah dipandang, tetapi juga kaya akan budaya dan kearifan lokal. Dari bahasa Sunda yang halus, kawih yang merdu, hingga tradisi gotong royong yang terus hidup di tengah masyarakat. Semua ini adalah teks kehidupan yang bisa kita baca, kita pahami, lalu kita wariskan lewat literasi. Mari kita jadikan Majalengka bukan hanya sebagai latar, tetapi sebagai inspirasi. Karena Majalengka bukan hanya sekedar tempat tinggal, ia adalah ruang literasi yang hidup, yang mengajarkan kita untuk membaca, menulis, dan mencintai kehidupan. Allahu Akbar, Allah. Saya Mirna Resmini, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Panyingkiran, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Saya adalah seorang guru. Guru bukan hanya sekedar profesi, tapi janji. Janji untuk tidak berhenti belajar, meski usia terus berjalan, teknologi terus berlari, dan zaman tak pernah menunggu. Di tangan saya ada buku. Di layar saya ada ribuan artikel, jurnal, dan video pembelajaran. Literasi hari ini bukan lagi hanya soal membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan memahami dunia, baik di halaman kertas maupun di layar gawai. Saya generasi milenial, generasi yang tumbuh bersama buku pelajaran, tapi juga menyaksikan lahirnya media sosial. Saya belajar bahwa meningkatkan literasi berarti harus bisa membuka diri, membaca yang panjang, merenungi yang dalam, tapi juga tak takut mempelajari yang singkat, mempelajari visual dan interaktif, demi bisa menjangkau generasi berikutnya, generasi Z. Di era digital yang penuh arus informasi ini, tugas saya sebagai guru adalah menuntun agar anak-anak mampu memilah, mampu memahami, dan mampu menggunakan pengetahuan dengan bijak. Dengan literasi, mereka tidak sekedar menjadi pengguna informasi, tapi bisa mencipta gagasan. Setiap kali saya membaca, saya tidak hanya menambah pengetahuan untuk diri saya saja. Saya senang menyiapkan cerita, fakta, dan inspirasi yang kelak akan saya bagi ke anak-anak didik saya. Karena literasi yang sejati adalah ketika ilmu yang kita serap bisa kita bagikan kembali. Dan guru yang sejati bukan hanya pengajar, tetapi juga penjaga cahaya, di mana cahaya literasi yang akan menerangi jalan generasi kita. Di tengah derasnya arus informasi digital, kita sering bertanya,
Masihkah perpustakaan punya tempat di hati masyarakat? Disinilah perpustakaan menjadi pelabuhan. Bagi sebagian orang, perpustakaan hanyalah ruangan dengan rak-rak penuh buku. Tapi bagi saya, perpustakaan daerah adalah jantung literasi masyarakat. Disinilah pengetahuan dikumpulkan, dirawat, dan dibagikan. Disinilah anak-anak, remaja, hingga orang dewasa bisa bertemu dengan buku, menemukan inspirasi, bahkan menemukan dirinya sendiri. Bahkan kini, perpustakaan hadir bukan hanya sebagai gudang buku, tetapi juga sebagai pusat literasi yang adaptif terhadap zaman. Perpustakaan daerah bukan hanya tempat membaca, tapi juga ruang belajar, ruang berkreasi, dan ruang bertransformasi. Ia menjembatani masa lalu dan masa depan, menyimpan jejak sejarah, sekaligus membuka pintu menuju era digital. Perpustakaan di era digital tidak hanya menyediakan koleksi cetak, tetapi juga akses e-book, jurnal online, bahkan pelatihan literasi digital untuk masyarakat. Perannya begitu penting, meningkatkan minat baca masyarakat, memberikan akses informasi yang setara bagi semua, dan menjadi pusat kegiatan literasi, diskusi, dan pengembangan diri. Sebagai seorang guru, saya melihat perpustakaan daerah sebagai mitra terbaik dalam menyalakan cahaya literasi. Karena dari perpustakaan lahir generasi yang mencintai ilmu, terbuka pada dunia, dan siap menulis masa depan. Mari kita hidupkan kembali perpustakaan daerah, bukan hanya sebagai gedung, tetapi sebagai rumah pengetahuan bagi seluruh masyarakat. Karena sejatinya perpustakaan bukan hanya menyimpan buku, tapi menjaga peradaban. Bukan hanya menyimpan data, tetapi menyalakan cahaya literasi. Perpustakaan mengajarkan kita satu hal yang penting, bahwa pengetahuan bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dibagikan. Dan selama perpustakaan masih hidup, literasi akan terus berdenyut di hati kita. Dan hari ini, saya memilih untuk tetap membaca dan berkunjung ke perpustakaan. Tetap belajar, tetap mengajar, karena saya tahu literasi bukan hanya masa depan saya, tetapi masa depan kita semuanya. Sebagai garda terdepan, mempunyai peranan yang sangat penting untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Sejatinya, seorang guru harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Sebagai contoh, kita harus bisa melek internet atau teknologi dan juga bisa menyalakan literasi. Maka, izinkan saya menjadi seorang guru yang literat, yang mampu untuk mengembangkan minat berliterasi, di mana minat berliterasi yang saya miliki dapat memetik cahaya literasi kepada murid-murid saya, sehingga mereka menjadi siswa yang berkarakter, siswa yang cerdas, dan siswa yang berdaya. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun sebagai penutup. Sang gemerlap di langit yang tinggi, bersifat terang, penuh inspirasi. Perpustakaan sebagai sahabat sejati, menyalakan harapan lewat literasi. Satu buku, satu kata, satu cahaya untuk mengubah dunia. Saya guru, pantang pulang sebelum berliterasi.